Pernahkah kamu melewati jalan yang sangat gelap? Pasti kamu segera menyalakan lampu kendaraan. Begitu nyala, pemandangan di sekitar kamu jadi terang dan jelas. Terang ini adalah cahaya. Coba deh perhatiin, saat aku menyalakan senter ini, kita bisa lihat cahayanya. Itu karena cahaya adalah suatu bentuk energi yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Nah, cahaya ini selalu memiliki sumber, yaitu benda yang dapat memancarkan cahaya. Misalnya saja matahari, lampu, dan api. Beberapa hewan bisa menghasilkan cahaya sendiri loh, seperti kunang-kunang. Kunang-kunang atau yang sering kita sebut lampu berjalan ini bisa mengeluarkan cahaya karena terdapat zat kimia yang disebut luciferin di dalam perut atau ekor mereka. Kemudian digabungkan dengan oksigen, kalsium, dan adenositrifosfat. Maka akan menyebabkan reaksi kimia dan dapat menghasilkan cahaya. Kita dapat melihat benda karena benda itu memantulkan cahaya, seperti cahaya matahari, lampu, atau sumber cahaya lain. Cahaya pantul itu masuk ke dalam mata. Oleh karena itu, jika dalam keadaan gelap gulita, kita tidak bisa melihat benda. Kalau mata normal, saat cahaya datang, bayangan jatuh tepat di retina, sehingga dapat melihat dengan jelas. Namun, penderita kelainan mata berbeda, karena saat cahaya datang, bayangan tidak jatuh tepat di retina, sehingga diperlukan alat bantu sesuai dengan kelainan matanya. Yap, ada beberapa macam penderita kelainan mata, seperti di keluargaku ini. Nah, yang berada di sampingku namanya Zizi. Dia adekku. Lihat, dia sedang membaca buku dengan kacamata yang dia pakai. Adekku ini rajin sekali membaca buku. Tapi dia sering membaca buku sambil tiduran. Hehehe. Karena kebiasaan tersebut, Zizi mengalami rabun jauh atau miopi. Jangan dicontoh ya, membaca buku itu harus dengan posisi yang benar, agar mata kita tidak seperti Zizi. Saat membaca, kita harus duduk dengan posisi yang tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Posisi tubuh juga tidak membungkuk. Kita juga harus perhatikan jarak mata dan buku. Jarak yang aman untuk membaca sekitar 30-40 cm dan carilah tempat yang terang untuk membaca. Mata Zizi tidak bisa melihat benda yang jauh dengan jelas. Kenapa bisa begitu ya? Itu karena bayangan dari benda yang jauh jatuh di depan retina. Agar bayangan benda jatuh tepat di retina, maka Zizi memakai kacamata berlensa cekung atau minus. Lensa cekung akan dapat membuat cahaya menyebar sebelum masuk ke mata loh. Zizi ini mempunyai titik jauh atau punctum remotum yang lebih dekat dari titik jauh mata normal, dan titik dekatnya atau punctum proximum lebih pendek dari titik dekat mata normal, sebesar 25 cm. Yang sedang berada di depan komputer itu ayahku. Ayahku memakai kacamata lensa cembung atau plus, karena mata ayah tidak bisa melihat benda yang dekat dengan jelas. Ya, ayahku terkena rabun dekat atau disebut juga hipermetropi. Itu artinya bayangan benda yang dekat jatuh di belakang retina. Ayah mempunyai titik dekat atau punctum proximum yang melebihi titik dekat mata normal, dan titik jauhnya atau punctum remotum tidak terhingga. Ayahku juga tidak bisa membedakan garis tegak maupun mendatar atau yang sering disebut astigmatisma. Untuk mengatasi hal tersebut, kacamata ayah juga dilengkapi dengan lensa silindris. Kalau kakekku tidak bisa melihat benda dekat maupun jauh. Iya, itu namanya presbiopi atau kelainan mata tua. Biasanya memang diderita oleh orang yang sudah tua. Ini karena berkurangnya daya akomodasi mata orang yang sudah lanjut usia. Keadaan tersebut menyebabkan titik jauh mata lebih pendek dari titik jauh normal, dan titik dekatnya lebih besar dari titik dekat normal. Kelainan ini biasanya diatasi dengan kacamata rangkap atau kacamata bifokal, yaitu kacamata cembung dan cekung. Oke, mulai sekarang kamu harus menjaga kesehatan matamu ya.